Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, sekarang kita dapat berkumpul untuk mempelajari cerita pendek ini. Sebelum masuk ke materi, lebih baik kita berdoa dulu supaya perjalanan kita untuk mencari ilmu ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk dipimpin doanya oleh ketua kelas ya. Dila silakan. Baik, sebelum belajar, mari kita berdoa sama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Lanjut, kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung untuk melestarikan ya anak-anak untuk mencintai lagu-lagu nasional biar kita hafal ya. Boleh ketua kelas dipimpin lagi? Lagu apa ya, Bu? Halo Halo Bandung. Oke, 1, 2, 3. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Nah, coba lihat di sekitar kita ada sampah atau tidak? Ada. Ada, buang dulu supaya pelajaran kita lebih enak dipandangnya, supaya lebih fokus. Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Sebelumnya kita absen dulu ya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Rahma. Oh, kenapa? Rahma lagi OTW, Bu. Oh iya. Farhan sakit, Ibu. Oh, semoga yang sakit lekas disembuhkan oleh Allah dan dapat berkumpul lagi dengan kita di sini. Amin. Sebelum kita masuk ke cerita pendek, anak-anak pernah nggak baca sebuah cerita terus kalian merasa kalian itu masuk ke dalam cerita itu? Pernah. Kalian selalu melihat apa sih dalam cerita itu? Misalnya melihat tokohnya, penokohannya, atau plotnya, sudut pandangnya. Apa yang kalian lihat dari cerita itu? Tokoh. Coba kalian pikirkan lagi, itu tuh termasuk ke dalam apa sih? Tokoh, penokohan, sudut pandang, sama alur atau plot? Unsur. Unsur cerpen. Pinter Rahel. Nah, kalian tahu nggak apa itu cerpen? Cerita pendek. Ih, pinter anak-anak ibu udah pada belajar ya. Iya. Nah, unsur-unsur dalam cerpen atau cerita pendek dimulai dari unsur intrinsik. Intrinsik ini merupakan unsur yang dapat membangun sebuah cerita. Nah, adapun unsur-unsurnya itu ada tema. Tema ini adalah gagasan pokok atau ide sentral yang menjadi dasar sebuah cerita. Misalnya ada tema persahabatan, percintaan, terus ada perjuangan dan juga pengkhianatan. Terus ada tokoh dan penokohan. Kalian tahu nggak apa bedanya tokoh dan penokohan? Kalau tokoh Orangnya. Kalau penokohan karakternya. Pinter. Nah, bisa dibacanya anak-anakku. Tokoh ini adalah pelaku dalam cerita beserta watak yang melekat padanya. Nah, tokoh ini dapat berupa tokoh utama maupun tokoh tambahan. Sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan sifat tokoh baik secara langsung maupun melalui dialog, tindakan
Selanjutnya yaitu alur atau plot. Bisa dibaca oleh Sandra? Boleh. Jadi alur atau plot itu adalah ringkasan peristiwa yang tersusun secara runtut dari pengenalan, timbulnya konflik, klimaks hingga penyelesaian. Alur dapat berbentuk maju, mundur, atau campuran. Nah, iya ya, anak-anak, kalau alur itu adalah susunan dari ceritanya biar menyusun dari awal mula pengenalan tokohnya, lanjut ke awal mula konflik, terus ke resolusinya dan akhir dari sebuah cerita. Terus ada latar atau setting. Nah, menjelaskan tempat, waktu dan suasana terjadinya peristiwa tersebut. Lanjut pada sudut pandang. Di sini posisi pengarang dalam menyampaikan cerita, apakah sudut pandang orang tersebut orang pertama, orang ketiga, atau objektif. Lanjut pada gaya bahasa. Gaya bahasa ini ciri khas pengarang dalam menggunakan bahasa, termasuk pilihan majas, kata kerja, atau simbol-simbol yang memperindah sebuah cerita. Lanjut pada amanat. Nah, amanat ini pesan atau nilai moral yang hendak disampaikan pengarang melalui cerita, biasanya secara tersurat ataupun secara tersirat. Lanjut unsur ekstrinsik dari cerpen. Unsur ini merupakan unsur yang ada di luar karya tulis secara tidak langsung, ikut membangun jalan cerita dalam cerpen. Nah, adapun ini adalah unsur ekstrinsiknya, latar belakang pengarang. Boleh dibacakan oleh Rachel? Yang mana ibu yang latar belakang ya? Iya. Latar belakang pengarang meliputi pengalaman hidup, pendidikan, pandangan hidup, maupun lingkungan tempat pengarang dibesarkan. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi cara pengarang menulis dan tema yang dipilih. Misalnya, pengarang yang tumbuh di lingkungan pesantren mungkin akan banyak menulis cerpen dengan nuansa religius. Nah, iya ya. Kalau latar belakang itu mengenai penulisnya, kayak latar belakangnya, sekolahnya di mana, asal usul dari pengarangnya. Yang kedua ada kondisi sosial. Kondisi sosial ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang menjadi latar ataupun konteks cerita, meliputi cara hidup, kebiasaan, nilai-nilai pekerjaan, hubungan antar tokoh, serta status sosial yang tampak dalam alur cerita. Dengan kata lain, kondisi sosial ini menunjukkan keadaan lingkungan sosial, tempat tokoh-tokoh hidup dan berinteraksi. Lanjut pada budaya. Budaya ini yakni adat istiadat atau nilai serta kebiasaan yang hidup dalam masyarakat. Budaya ini sering muncul dalam cerpen melalui bahasa, tradisi, upacara, ataupun pola perilaku tokoh. Misalnya cerpen yang menggambarkan tradisi mudik lebaran atau adat pernikahan daerah tertentu. Selanjutnya yaitu sejarah. Merujuk pada peristiwa masa lampau yang mempengaruhi pada isi cerita. Banyak cerpen berlatar peristiwa sejarah seperti perjuangan kemerdekaan, reformasi, ataupun peristiwa pandemi. Unsur sejarah ini membangun cerpen tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai cerminan perjalanan bangsa. Selanjutnya yaitu nilai-nilai. Nah, mencakup nilai moral, religius, kemanusiaan, pendidikan, maupun filsafat. Nilai-nilai ini memperkuat pesan yang hendak disampaikan pengarang, sekaligus memberikan pembelajaran bagi pembaca agar mampu mengambil hikmah dari cerita tersebut. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Coba tadi apa aja unsur intrinsik dan ekstrinsik dari cerpen ini? Tokoh, penokohan, tema, latar, plot, alur, sama alur sama ya, Dila. Terus ada sudut pandang sama nilai-nilai amanat. Ya. Nah, karena materi yang Ibu jelaskan sudah habis, boleh dibuat 2 kelompok ya. Ya Bu. Ya Bu. Kita bagi kelompok. Siapa kelompok 1? Ini Ya. Oke. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Apa sih orang dulu? Ini ya. Ini cerpennya. Kalian menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik. Bisa dibaca ya petunjuknya. Ini kelompok 2. Ibu kasih waktu kalian 1 menit sudah cukup? Cukup. Oke. Kalau ada kesusahan boleh bertanya ya pada Ibu.
ini nomor 1 gimana sih Ibu? Nomor 1 ini menceritakan mengenai tema dari cerpen ini. Oh baik Ibu, terima kasih. Sama-sama. Seperti itu. Jadi berarti kalau kondisi sosial itu gimana ya, Bu? Kondisi sosialnya itu dilihat dari apakah dari latar belakang kondisi sosialnya seperti pekerjaannya apa atau miskin, kaya, kayak gitu. Oh, baik. Terima kasih, Ibu. Sama Dila. Udah selesai anak-anak? Sudah. Ngecek. Iya. Duluan ke depan. Nanti Ibu susahin soalnya. Boleh kelompok 1 untuk mempresentasikan, boleh diwakilkan oleh 1 orang saja atau boleh mau bertiga juga. Oh, enggak, Bu. Iya aja teman-teman. Boleh Aida maju ke depan, ketua kelas. Ranking 1. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 1 ya, Ya. dengan judul Nara. Dilema Nara. Dilema Nara. Nah, unsur intrinsiknya itu temanya itu ada perasaan terasing, tekanan mental, dampak pengkhianatan dalam keluarga. Terus tokohnya itu ada Nara, terus ibu Nara, ayah Nara, terus istri pertama ayah Nara. Alur atau plotnya itu tuh alur ada eksposisi. Nara bangun dengan perasaan sedih mendengar suara pecahan kaca dan mengenang situasi keluarganya. Lalu ada komplikasi. Nara dihantui oleh kebencian Nina, teror terhadap keluarganya, dan tekanan mental yang berat. Klimaksnya itu Nara memutuskan untuk bunuh diri dengan menggunting urat nadinya. Resolusi, Nara merasa damai dengan keputusannya, merasa terbebas dari segala penderitaan. Latar tempatnya itu ada di kamar Nara, jalanan sepi, rumah keluarga Nara. Latar waktunya itu pagi hari. Terus suasananya suasana muram, tertekan, penuh kesedihan. Namun akhirnya berdamai, tapi ironis. Sudut pandangnya itu ada sudut pandang orang ketiga. Amanatnya itu tekanan sosial dan keluarga dapat menyebabkan trauma mendalam pada seseorang. Terus pentingnya empati, dukungan mental, dan juga memahami bahwa pelarian dengan mengakhiri hidup bukanlah solusi. Gaya bahasanya puitis, penuh majas, lalu juga ada deskriptif emosional. Unsur ekstrinsiknya itu ada latar belakang pengarang. Nah, latar belakangnya itu ada Alia Holisa itu kemungkinan memiliki ketertarikan pada isu psikologis remaja, makanya ada cerpen ini gitu. Lalu kondisi sosialnya itu masyarakat yang cenderung menyalahkan korban atau ibunya itu dianggap tidak bermoral, kurangnya empati terhadap penderitaan mental, serta stigma terhadap keluarga yang dianggap tidak normal. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan anak-anak untuk Aida. Betul ya yang disampaikan oleh Aida, itu termasuk ke dalam unsur intrinsik dan ekstrinsik. Boleh untuk kelompok 2 perwakilannya boleh maju. Oke, jadi cerpennya berjudul Ketika Laut Marah karya Widya Suwarna. Untuk unsur intrinsiknya, yang pertama temanya itu kepedulian sosial, kepercayaan, optimisme, dan solidaritas dalam menghadapi kesulitan hidup. Terus yang kedua, tokoh dan penokohannya, yang pertama ada Pak Yus, itu tokoh utama, nelayan yang bijaksana, dermawan, dan beriman. Terus ada Ibu Yus, istri yang patuh dan mendukung suaminya. Terus ada Titi, anak kecil tetangga yang mewakili anak-anak lain yang kelaparan, polos, dan percaya kepada Pak Yus. Lalu ada para nelayan lain dan ibu-ibu nelayan. Penokohannya masyarakat yang sedang kesulitan akibat cuaca buruk. Alur atau plotnya, eksposisi, cuaca buruk, nelayan tidak bisa melaut, masyarakat kelaparan. Komplikasinya, Pak Yus tetap memberi makan anak-anak tetangga meski uangnya hampir habis. Klimaksnya, Pak Yus berdoa dan yakin laut akan tenang. Resolusinya, cuaca membaik, nelayan mendapat banyak ikan, anak-anak bisa makan di rumah sendiri. Untuk latarnya, tempatnya ada di desa nelayan, pantai, rumah Pak Yus. Waktunya musim badai selama 5 hari, pagi hingga malam.
Lalu suasananya awalnya muram, penuh kekhawatiran, kemudian berubah menjadi penuh harap dan akhirnya sukacita. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandangnya orang ketiga yang serba tahu. Terus amanat dan pesannya, kebaikan dan kepercayaan kepada Tuhan akan membawa jalan keluar. Kepedulian terhadap sesama meski dalam kesulitan patut dilakukan. Lalu gaya bahasanya, bahasa deskriptif yang puitis, menggunakan majas personifikasi dan kalimat sederhana yang mudah dipahami. Sama lalu ada unsur ekstrinsiknya, langsung konsumsial, kehidupan nelayan yang bergantung pada alam, resiko ekonomi akibat cuaca buruk, serta tradisi saling membantu dalam komunitas. Lalu budayanya, masyarakat nelayan yang religius. Sejarahnya, kehidupan nelayan tradisional yang masih bergantung pada kondisi alam. Lalu nilai-nilai kehidupannya, nilai moral, kedermawanan, kepedulian. Terus nilai religiusnya, kepercayaan kepada Tuhan dengan berdoa dan bersyukur. Nilai sosial, gotong royong. Lalu ada nilai optimisme, keyakinan bahwa setelah kesulitan akan ada kemudahan. Oke, tepuk tangan buat Dila semuanya. Nah, kan kalian sudah menganalisis nih dari teks cerpen ini. Apa yang kalian dapatkan dari pelajaran hari ini? Saya dapat membedakan intrinsik dan unsur ekstrinsik. Oke, terima kasih Aca. Kalian senang nggak pembelajaran hari ini? Tujuan dari pembelajaran kali ini agar kita bisa menganalisis teks cerpen dari unsur intrinsik dan juga ekstrinsiknya. Nah, mungkin sekian dari Ibu. Maaf bila ada kesalahan. Minggu depan kita akan membuat teks cerpennya langsung. Nah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.